Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Vero dari Setara Berdaya. Hari ini kita akan menjalankan webinar Setara Berdaya yang pertama. Selamat datang kepada teman-teman. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga 2 jam ke depan ini masih tetap semangat ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan diri dan tertarik untuk bergabung. Senang sekali rasanya saya melihat antusias teman-teman semua untuk mau belajar, untuk mau menambah wawasan bersama-sama dengan kami. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi webinar, akan ada penjelasan mengenai program Setara Berdaya yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Anantia selaku Co-CEO Think Web Think Women dan pelaksana program Setara Berdaya. Kepada Mbak Anantia kami persilahkan. Halo Mbak Anan. Silakan Mbak Anan. Terima kasih Vero untuk waktunya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program Setara Berdaya untuk teman-teman semua yang sudah mendaftarkan diri. Terima kasih sekali. Saya akan coba share tentang apa itu Setara Berdaya. Jadi kebetulan program ini adalah program inisiasi dari beberapa pihak, dari UN Women and Foundation Together Digital dan didukung juga oleh Kominfo. Nah, program ini dibuat khusus untuk membekali perempuan wirausaha mikro di Indonesia. Nah, apa saja programnya? Saya akan coba untuk jelaskan program-program ini akan ada apa saja. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman perempuan wirausaha. Kita punya online class, bentukannya online class di mana teman-teman bisa memilih kelas-kelas dan modul-modul yang sesuai dengan kebutuhan dan menyelesaikannya secara independen. Kemudian ada juga offline workshop, nanti akan ada di 2 kota, di Jakarta dan juga di Lombok. Dan kita juga ada sesi webinar seperti hari ini, akan ada 4 kali nanti, dan juga akan ada grup mentoring. Nah, program ini memang cocok untuk teman-teman perempuan wirausaha yang ingin untuk mengembangkan usaha dan keterampilan digitalnya. Nah, ini tadi rangkaian programnya yang sudah dijelaskan akan ada apa saja. Jadi kurang lebih ada 4 kegiatan besar yang nantinya akan teman-teman lalui bersama, kita akan lalui bersama. Kemudian ini program ini disupport oleh UN Women and Foundation Together Digital dan juga Kominfo. Nah, selain dari webinar hari ini, kita akan masih ada beberapa webinar yang lain. Jadi nanti kalau teman-teman mau mengikuti, ada webinar yang kedua untuk membangun kepercayaan konsumen via online experience. Kemudian ada webinar yang ketiga, temanya adalah berbisnis tanpa branding. Ada webinar yang keempat, nanti kita akan diskusi tentang bias gender dalam berbisnis. Dan juga akan ada offline workshop di Jakarta dan juga nanti akan ada offline workshop di Lombok. Dan akan juga ada kelas online, akan dibuka start mulai tanggal 31 Maret sampai bulan April nanti. Gitu. Nah, pelatihan ini akan ada 10 modul kurang lebih dan modulnya akan keluar secara berkala. Jadi nanti teman-teman setiap kali masuk mungkin akan ketemu dengan materi-materi yang baru terus gitu ya. Jadi mudah-mudahan kesempatan ini jadi kesempatan yang bisa dipergunakan bersama. Jadi kami senang sekali kalau teman-teman bisa bergabung di semua program-program yang kami tawarkan. Nah, ini saya juga mau sharing tentang ada ekstra manfaatnya juga. Jadi selain ilmu, bisa ketemu dan ngobrol, bisa bertanya langsung. Di masing-masing kegiatan itu ada ekstra manfaatnya. Jadi nanti kalau teman-teman ikut online class, kita akan coba untuk pilihkan 75, ada penghargaan 75 untuk 75 orang yang terpilih, 75 perempuan yang terpilih. Kemudian kalau setiap webinar nanti juga ada penghargaannya untuk 15 peserta webinar terpilih. Offline workshop juga sama, nanti akan ada penghargaan untuk 7 perempuan terpilih dan nanti ketika grup mentoring juga ada penghargaan untuk 2 peserta terbaik atau 2 perempuan wirausaha terbaik dalam grup mentoring. Jadi kurang lebih ini tambahan manfaat selain ilmu dan juga kita bisa berdiskusi bersama untuk meningkatkan bisnis teman-teman. Jadi selamat mengikuti program Setara Berdaya ini kurang lebih penjelasannya untuk
teman-teman semua yang sudah hadir dalam program kali ini. Oke, terima kasih Mbak Anan. Itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai program Setara Berdaya. Semoga teman-teman sudah memiliki gambaran tentang acaranya seperti apa. Dan semoga teman-teman juga banyak yang tertarik untuk ikut dan berkontribusi lebih jauh bersama kami. Nah, jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaannya melalui sosial media kami di Instagram @pink.women dan Instagram @unwomenid. Untuk linknya atau untuk username Instagramnya dicantumkan di kolom komentar oleh tim kami. Teman-teman bisa langsung cek di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Pertiwi Triwidya Hening Buditomo selaku National Program Officer for Women Entrepreneurship UN Women, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kepada Ibu Tiwi kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Vero. Halo sahabat perempuan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali melihat antusiasme sahabat perempuan untuk berpartisipasi dalam program Setara Berdaya, di mana program ini bertujuan untuk membangun keterampilan berpikir kritis, kemudian meningkatkan kreativitas serta keterampilan kewirausahaan dasar yang berperspektif gender untuk menciptakan inklusivitas dan keberagaman dalam ekonomi digital, terutama untuk meningkatkan kontribusi perempuan di dalam ekonomi. Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah didominasi oleh mikro, yaitu 98,7% UMKM adalah mikro, dan perempuan mengelola lebih dari 64% UMKM yang terdaftar di Indonesia, atau sekitar 37 juta usaha yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan. Meskipun UMKM didominasi oleh perempuan, namun sayangnya di level mikro dan ultramikro, dan juga mayoritas berada di sektor informal dengan value added yang lebih rendah dan dengan ekspektasi pertumbuhan yang lebih rendah daripada usaha yang dipimpin oleh laki-laki. UMKM yang dimiliki atau dipimpin perempuan juga umumnya berukuran lebih kecil, juga lebih rentan secara finansial, dan memiliki simpanan kas yang lebih kecil. Sehingga saat pandemi melanda, UMKM perempuan sangat terdampak dan rentan untuk bertahan, apalagi bertumbuh. Padahal pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki banyak manfaat yang saling terkait, termasuk promosi hak asasi manusia, mendorong pertumbuhan dan pembangunan manusia, dan menyediakan kasus studi dari bisnis yang menarik ya. Sehingga dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi, perempuan juga dapat meningkatkan suara mereka dan juga untuk meningkatkan power dalam hal pengambilan keputusan di dalam keluarga dan komunitas mereka. Juga pada akhirnya berkontribusi pada ekonomi negara. Sehingga melihat hari ini UN Women di bahwa unit pemberdayaan ekonomi perempuan dengan senang hati acara yang bermanfaat ini ya, yang tentunya kami harapkan akan selalu sahabat perempuan ikuti mulai dari webinar apabila berada di kota yang UMKM yang dipimpin oleh perempuan atau dimiliki oleh perempuan membutuhkan literasi atau keterampilan digital untuk dapat mengoptimalkan peluang yang diciptakan oleh teknologi digital. UN Women Indonesia juga memiliki platform online pembelajaran wirausaha secara gratis ya, yang bernama welearn.unwomen.org, yang nanti teman-teman sahabat perempuan bisa juga berkunjung dan belajar di platform tersebut. Akhir kata, harapan kami sahabat perempuan dapat terus meningkatkan keterampilan usahanya dan kemudian mengaplikasikannya untuk usaha. Ya, selamat belajar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tiwi atas sambutan dan penjelasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi webinar kali ini dengan topik 5 langkah penting dalam bisnis yang akan dibawakan langsung oleh Mas Ramya Prajnasahisnu atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mas Rama, di mana beliau selaku co-CEO Think Working Women dan pelaksana program Setara Berdaya. Kepada Mas Rama kami persilahkan.
Maaf Mas Rama, suaranya masih di mute. Terima kasih Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya izin untuk memulai materi dengan share screen materinya. Sebentar ya. Oke, semoga sudah terlihat oleh semuanya ya. Oke, kali ini saya mau bercerita mengenai 5 langkah penting dalam bisnis. Ada banyak hal-hal yang saya rasa 2-3 tahun ini karena salah satu hal yang kita dapat dari pandemi, kalau kita mau melihat nggak semuanya sebagai sesuatu yang negatif ya, bahwa ada banyak hal yang dipelajari oleh semuanya gitu, bahwa salah satunya adalah bagaimana kita melakukan bisnis di online. Banyak pihak juga yang sudah mendorong untuk bertransformasi ke digital. Jadi ada banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Saya akan coba untuk mengumpulkan, mensummary beberapa hal, dan mungkin ada beberapa hal yang jadi sifatnya adalah seperti klarifikasi atau penekanan untuk hal-hal yang pernah dipelajari sebelumnya. Saya menyimpulkan semuanya menjadi 5 langkah penting dalam bisnis. Langkah penting yang pertama adalah paham produk atau jasa. Paham produk atau jasa ini bisa jadi menjadi sesuatu yang terdengar aneh, karena gimana bisa kita nggak memahami produk atau jasa kita padahal kita jualan. Tapi kenyataannya seringkali situasinya memang seperti itu, gitu ya. Paham produk atau jasa yang pertama itu adalah memahami kenapa dibutuhkan. Nah, hal ini tuh seringkali luput dari banyak orang karena taunya hanya jualan gitu. Jadi nggak paham bahwa kenapa sih produk saya dibutuhkan, tapi yang tahu yang pasti saya tahu kenapa saya mau jualan gitu. Karena saya punya barang untuk ditawarkan atau karena saya ingin mendapat tambahan penghasilan atau apapun itu. Tapi dari itu semua yang kita perlu, yang masing-masing dari penjual itu perlu cari adalah kenapa dibutuhkan. Kenapa barang tersebut jadi penting, jadi hal yang memang dicari. Kenapa dibutuhkan ini bisa bermacam-macam gitu ya. Mulai dari kenapa dia jarang ada di pasar. Jadi misalnya dia produk yang sedang tren atau sedang banyak dicari sedang banyak dibicarakan atau sedang viral gitu ya, sedang viral sehingga ada banyak orang yang mencari produk tersebut. Ada juga yang musiman. Jadi kita tahu kalau misalnya di bulan Ramadan seperti sekarang ini ada produk-produk utamanya yang berkaitan sama bulan Ramadan gitu ya, mungkin sama berbuka puasa, itu yang memang munculnya kebanyakan memang hanya di bulan Ramadan. Tapi ada juga yang memang produk itu memang kita tawarkan ke calon pembeli. Nah, ketika kita menawarkan kan kita perlu tahu bahwa kenapa ini dibutuhkan, dan perlu paham karena kita perlu lebih dalam gitu. Kalau kita jualan minuman misalnya Bobati gitu ya, atau Thai tea atau apapun itu, kita tidak bisa berhenti hanya hanya kepada ketika karena orang haus misalnya gitu. Karena kalau hanya berhenti di situ hanya karena orang haus, padahal ada banyak sekali pilihan untuk menghilangkan dahaga atau menghilangkan haus. Jadi kita perlu menggali lebih dalam bahwa kenapa produk kita itu berbeda dengan yang lainnya. Kenapa produk ini jadi penting atau jadi berguna gitu ya. Nah, itu yang perlu dicari. Kemudian yang
yang berikutnya adalah fungsi. Apa yang menjadi fungsi dari produk kita? Fungsi dari produk kita penting untuk kita ketahui supaya lagi-lagi ketika kita tahu bahwa kita tahu kenapa itu dibutuhkan, tapi kita kemudian menggali juga bahwa fungsinya tuh apa. Hal-hal ini jadi semakin dibutuhkan, terutama ketika kepada reseller. Reseller itu kan biasanya dia cuma tahu, oh pasar banyak yang mencari soal ini, itu saya tahu suppliernya gitu, kemudian saya jual lagi. Apalagi kalau misalnya di e-commerce platform, di marketplace, itu kan kita bisa sebagai reseller tanpa kita perlu punya barang-barangnya kita simpan di rumah gitu ya. Jadi benar-benar kita cuma bikin etalasenya aja, misalnya di Tokopedia misalnya gitu ya. Kita hanya bikin etalasenya aja, list barang-barangnya aja. Ketika ada orang yang beli, entah kita mencari produk tersebut dan kemudian kita langsung kirim ke pembelinya, atau memang kita beli dulu, tapi kita nggak tahu bahwa produk itu apa, mungkin kita hanya repack gitu ya, terus habis itu kita kirim lagi ke pembelinya. Kita nggak pernah tahu persis bahwa ini tuh fungsinya apa. Padahal ketika kita tahu fungsinya apa, kita jadi punya, salah satunya kita punya bahan untuk menceritakan ini ke orang lain, untuk berkomunikasi ke orang lain. Komunikasi ini kan bagian dari proses marketing ya, dari kita menceritakan gitu bahwa kita menjual produk apa, fungsinya apa, dan lain-lain. Kalau saya kasih contoh, mohon maaf ya kalau saya pakai contohnya minuman terus di bulan Ramadan, yang kepikir cuman itu soalnya. Misalnya tadi minuman, terus ada bobati gitu ya, kemudian ketika ini alasannya kenapa orang beli adalah karena haus gitu, tapi kita nggak menggali lebih dalam dan kita juga nggak lebih paham kenapa fungsinya ini berbeda sama yang lainnya, sehingga kita juga nggak bisa bercerita lebih banyak mengenai produk tersebut. Misalnya tentu ketika kita air biasa dengan bobati itu kan ada rasa, ada kenyang yang berbeda gitu ya. Kalau yang satu cuman minum aja, kalau yang ini ya ada asupan yang didapat sehingga lebih kenyang misalnya seperti itu. Nah itu kan secara fungsi jadinya berbeda. Misalnya untuk menghilangkan dahaga ketika sedang berolahraga. Bukannya nggak mungkin ya orang olahraga kemudian minum bubble tea gitu, mungkin aja. Tapi biasanya kan olahraga, apalagi kalau misalnya sambil berkegiatan gitu. Saya sih belum pernah orang yang sambil lari atau sambil sepedaan minum bubble tea, karena kan apalagi kalau lagi lari terus jadinya keselak gitu. Jadi fungsinya juga berbeda. Jadi kita tahu bahwa si produk ini itu tempatnya ada di mana si produk ini menjadi tepat gitu ya untuk dikonsumsi. Kemudian bahan baku. Paham produk atau jasa juga berarti memahami bahan baku. Memang untuk penjual yang mengupayakan semuanya sendiri itu memang semuanya dilakukan belanja sendiri, masak sendiri, atau produksi sendiri, membuat sendiri dan segala macam, sehingga bahan bakunya diketahui. Tapi lagi-lagi apalagi mereka yang menjual ulang atau reseller, mereka perlu tahu bahan bakunya apa, mereka perlu cari tahu bahan bakunya apa. Salah satu keuntungan ketika semua pihak itu mengetahui mengenai bahan baku adalah jadi paham bahwa kalau misalnya si bahan baku yang kita butuhkan ini ternyata
habis dari produsen yang biasanya kita ambil, kita jadi bisa cari tahu bahwa kita bisa dapetin ini di mana, penggantinya apa. Ketika kita tahu bahan baku, paham akan produk dan kita memahami bahan bakunya, kemudian kita juga paham untuk mencari alternatif penggantinya. Misalnya, kalau kita menjual baju atau tas gitu ya, ketika bahan yang biasanya kita gunakan itu dari produsen atau dari suppliernya habis, kita kemudian bisa mencari bahwa ini tuh ada di mana gitu, si penggantinya itu ada di mana. Kita bisa mencari lagi pengganti, dapat diganti dengan bahan apa misalnya gitu ya, dengan bahan lainnya dan lain-lain. Ketika kita mengetahui bahan baku, kita juga kemudian akan tahu bahwa bagaimana proses si bahan baku itu dihasilkan. Apakah proses yang dilakukan, yang dilalui itu baik atau tidak, atau ada yang kurang, atau ada yang perlu dilengkapi, atau apapun itu, gitu ya. Misalnya, apakah si produsen ini berlaku adil kepada buruh-buruhnya, misalnya gitu. Apakah si produsen ini juga mendukung buruh perempuan, misalnya seperti itu. Atau bahkan apakah memang mereka memperkerjakan anak atau tidak. Jadi hal-hal ini jadi kita ketahui ketika kita mencari lebih jauh mengenai bahan baku. Dan lagi-lagi dari ini semua, kita akan jadi punya bahan untuk ketika kita mengkomunikasikan mengenai si produk kita ke calon pembeli kita. Kita jadi punya cerita, kita jadi punya konten untuk social media kita. Jadi memahami produk atau jasa artinya kita memahami bahan baku. Kemudian proses produksi. Lagi-lagi ketika yang melakukan sendiri tentu proses produksinya sudah diketahui gitu ya. Resepnya punya sendiri, sehingga bagaimana proses dari bahan sampai dengan jadi, ya tentu proses produksinya diketahui. Tapi untuk yang tidak melakukan ini sendiri, proses produksi itu kan nggak tahu sama sekali, tiba-tiba kan sampai di rumah barangnya udah jadi. Nah, memahami produk atau jasa berarti juga berupaya untuk memahami si proses produksinya, sehingga memang bisa mengetahui bahwa si barang-barang ini itu apakah baik untuk lingkungan atau enggak. Proses produksinya misalnya kalau sekarang kan kita juga berupaya untuk menambah nilai dari produk-produk kita. Para calon pembeli sudah mulai punya kepedulian terhadap lingkungan, sehingga ketika produk-produk kita bersahabat sama lingkungan, itu jadi nilai tambah dan nilai penting untuk calon pembeli kita. Sehingga ketika kita membuat produk pakaian misalnya, mengetahui bagaimana proses pewarnaan yang dilakukan, itu juga jadi bisa menjadi bahan untuk tambahan informasi kepada si calon pembeli. Dan kemudian itu akan menambahkan jumlahnya gitu ya, pengetahuan mereka yang mereka miliki gitu. Kemudian proses pengantaran. Nah, proses pengantaran menjadi salah satu yang penting karena membuat kita jadi tahu bahwa daya jangkau dari produk kita itu seberapa jauh. Itu salah satunya. Jadi misalnya gini, kalau kita tahu bahwa produk kita itu hanya bisa bertahan di luar suhu ruangan itu tidak lebih dari 3 jam misalnya, berarti kan proses pengantaran yang dibutuhkan adalah memang yang hanya bisa memenuhi 3 jam itu, dan berarti nggak bisa lebih dari 3 jam, nggak bisa lebih jauh jaraknya. Di situasi seperti kalau di Jakarta,
3 jam itu bisa jadi jaraknya sangat dekat, tapi nggak sampai-sampai. Bahkan untuk menggunakan kendaraan tertentu seperti motor gitu ya. Yang artinya kita tahu bahwa ini bukan soal jaraknya, tapi soal durasinya. Berapa lama si produk ini akan sampai ke tangan konsumen. Apalagi ketika kita baru mulai mencari si pengantarnya setelah barangnya jadi gitu ya. Barangnya jadi dulu terus habis itu baru kita kirim. Nah, itu kan padahal ada masa untuk pencarian si drivernya kalau kita menggunakan kurir tertentu. Nah, proses pengantaran juga itu jadi perhatian untuk tahu bahwa daya jangkau dari produk kita tuh seberapa, sehingga kita nggak perlu memasarkan produk kita, nggak perlu menyasar produk kita. Kalau tadi durasi luar ruangan gitu atau daya tahan produknya adalah 3 jam, ya berarti kita nggak perlu untuk mereka yang lebih dari 3 jam itu bisa menerima produk kita. Mungkin nanti ketika produk kita memang bisa sampai ke sana dengan cara pengiriman tertentu gitu, terus ya berarti kita bisa ekspansi pasar kita. Tapi kalau sekarang ya berarti memang masih di cakupan tertentu. Dan cakupan tertentu itu menjadi plus sebenarnya, bukan dalam arti membatasi calon pembeli kita, tapi justru memperdalam. Jadi orang-orang yang tadinya kita berupaya untuk bicara ke 1.000 orang, padahal potensi pembelinya adalah memang hanya 10 orang, bicara ke 1.000 orang kan berat ya, karena ya kalau misalnya ini kerumunan orang, kita perlu bicara dengan volume yang lebih keras gitu ya. Sementara kalau misalnya kita memang hanya bicara ke 20 orang untuk mencari 10 orang pembeli, ya tentu volumenya nggak perlu terlalu keras. Karena kita tahu bahwa suara kita bisa didengar oleh 20 orang lainnya gitu ya. Jadi itu yang bisa diperhatikan dalam proses pengantaran. Lagi-lagi, jadi memahami produk atau jasa berarti kita juga tahu informasi-informasi yang kita butuhkan berkaitan sama produksi si barang kita. Proses pengantaran kaitannya adalah juga dengan konsumsinya. Ini kalau misalnya kaitannya sama produk makanan atau minuman. Kami pernah melakukan kegiatan di Merauke, Papua. Kalau sekarang kan Papua Selatan ya kalau nggak salah provinsinya. Kemudian kita dapat cerita dari salah satu peserta gitu ya. Jadi cerita bahwa di Merauke sebenarnya segala sesuatu jarak tuh cukup dekat, tapi jarak antar desa tuh ya memang cukup jauh gitu ya. Sementara kalau misalnya pemesanan kan nggak bisa membatasi bahwa ini nggak bisa ditanya dulu, walaupun mereka tidak banyak menggunakan marketplace platform seperti Shopee, Tokopedia, tapi yang mereka gunakan Facebook Group. Nah, salah satu peserta jualannya adalah bubble tea, terus pembelinya ada di desa yang cukup jauh gitu, butuh 1 jam kalau nggak salah perjalanan. Waktu sampai di tempat, jadi kan kalau bubble tea es batunya masih utuh gitu ya. Waktu sampai di tempat, es batunya udah cair, rasanya jadinya udah berubah gitu. Nah, ini kan kemudian perlu pemahaman proses pengantaran. Apakah kita perlu memisahkan antara dalam hal ini ya es dengan bubble tea-nya misalnya gitu. Saya lihat saya punya pengalaman dengan beberapa coffee shop gitu, mereka juga memisahkan tuh antara si kopi sama esnya tuh dipisahin karena mereka nggak tahu kan ini nanti dikonsumsinya kapan. Nah kadang-kadang, waktu itu kalau dengan teman kita yang berjualan di Merauke itu, saya kasih sarannya adalah, ya berarti salah satunya kalau misalnya memang ini jadi satu, antara minuman dengan esnya jadi satu, berarti mesti kasih penjelasan di dalam packagingnya bahwa dikonsumsi dalam jangka waktu kurang dari berapa jam misalnya gitu, atau untuk dikonsumsi langsung misalnya kayak gitu ya. Jadi ada keterangan di packagingnya.
supaya orang lebih paham mengenai ini tuh ya memang harusnya langsung dikonsumsi gitu, bukan untuk nginep. Apalagi ada beberapa yang memang ya memang nggak bisa nginep produknya gitu ya. Ya itu kan mesti jelas ya dalam keterangannya. Oke. Yang berikutnya adalah prioritas calon pembeli. Ini tips yang kedua. Prioritas calon pembeli. Apa itu prioritas calon pembeli? Yang pertama adalah tidak semua pengguna adalah calon pembeli. Atau tidak semua pengguna adalah pembeli. Tidak dalam bahasa Inggris kan ada consumer dan customer. Consumer dan customer itu dua pihak yang berbeda. Consumer adalah pengguna, customer adalah pembeli. Fokus kita adalah ke customer. Fokus kita adalah ke pembeli atau calon pembeli. Kenapa ini pihak yang berbeda? Mereka adalah pihak yang berbeda karena saya kasih contoh, saya selalu menggunakan contoh ini. Popok bayi. Ketika kita menjual popok bayi, siapa penggunanya dan siapa pembelinya? Sampai dengan hari ini saya belum pernah lihat ada bayi yang beli popoknya sendiri. Kalau misalnya ada juga cukup mengerikan ya sepertinya. Pakaian anak, penggunanya adalah si anak, pembelinya adalah orang tuanya. Popok bayi tentu pembelinya orang tuanya. Bahkan ketika kita bicara makanan dan minuman, kalau kita bicara misalnya makanan lauk pauk gitu ya, untuk makanan utama siang hari atau malam hari, atau makanan sahur gitu ya, itu kan bukannya seluruh isi rumah itu yang membeli gitu. Biasanya ada orang-orang tertentu di dalam rumah yang memang mereka tanggung jawab utamanya adalah memang menyediakan makanan utama atau lauk pauk makanan utama. Dalam hal ini bisa jadi adalah bapak atau ibu, atau laki-laki atau perempuan dewasa yang ada di rumah itu. Tidak harus orang tua, bisa jadi ya anak tertua misalnya, nggak harus perempuan, bisa juga jadi laki-laki. Tapi biasanya memang ada yang role-nya itu adalah memang entah mereka yang juga menyajikan atau mereka yang membelilah pokoknya gitu ya. Kalau udah seperti itu, artinya kan kita nggak bisa bilang bahwa produk kita adalah calon pembelinya adalah semua. Karena kita perlu membedakan antara keinginan sama kenyataan. Tentu kita kepingin produk kita dibeli oleh semua orang. Pasti aja gitu ya. Tapi apakah memang benar semua orang itu adalah pembeli kita? Ada, iya. Tapi beberapa. Di bisnis, yang sering menjebak adalah ketika kita menganggap hanya dengan ada. Ada yang mau beli gitu ya misalnya. Ada kok gitu. Padahal yang beli sedikit. Nah, itu sedikit itu tidak cukup di bisnis. Di bisnis kita perlu banyak. Dalam hal ini, ketika kita menyasar kepada calon pembeli, berarti yang perlu kita perhatikan adalah mereka yang memang banyak gitu ya jumlahnya, bukan yang sedikit-sedikit. Oke, di Q&A sudah ada pertanyaan, tapi saya izin saya jawab nanti ya setelah selesai apa yang saya paparkan. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa siapa pengguna dan siapa calon pembeli, yang kita perlu fokuskan adalah ke calon pembeli. Kalau misalnya produk kita adalah tadi menjual pakaian anak-anak,
Halo, apakah Mas Rama terputus atau koneksi saya yang kurang bagus ya? Lembar dapat sudah bisa minta dengan gambar tertentu, warna tertentu, dan lain-lain gitu. Nah, ketika kita fokus kepada calon pembeli, yang kemudian akan kita lakukan adalah kita memang tahu bahwa kita memang bicara sama mereka. Jadi kita bukan bicara ke sebanyak-banyaknya pihak, tapi kita hanya fokus kepada calon pembeli. Kalau kita sudah memisahkan, kita fokus kepada calon pembeli. Gimana cara kita memisahkan atau fokus pada calon pembeli? Salah satunya adalah dengan kita mempunyai atau memisahkan target primer dan target sekunder. Target primer adalah mereka yang membutuhkan produk kita saat ini juga. Dan mereka membeli saat ini juga. Jadi mereka punya kebutuhannya. Ini dasar ya. Kebutuhan itu adalah dasar. Jadi mereka harus punya kebutuhannya dulu. Dan mereka membeli saat ini juga. Karena ada juga yang punya kebutuhan, tapi karena produknya masih ada, jadi mereka nggak beli saat ini. Nah, ini adalah yang sekunder. Tapi kalau yang primer, berarti mereka membeli saat ini juga. Tips yang ketiga adalah paham pasar. Paham pasar berarti memahami jenis-jenis pasar. Ada banyak sekali jenis-jenis pasar, mulai dari pasar tradisional, supermarket, minimarket, hypermart, dan lain-lain. Di setiap jenis pasar punya kebiasaan yang berbeda. Nah, ketika kita sudah memisahkan jenis-jenis pasar ini, yang bisa kita amati adalah siapa aja yang ada di pasar. Misalnya di pasar tradisional. Di pasar tradisional, karena bentuknya adalah tempat jual beli, berarti penjualnya juga ada banyak. Jadi bukan hanya pembelinya yang banyak, tapi juga penjualnya juga ada banyak. Sehingga di situ bisa dilihat bahwa siapa aja yang ada di pasar. Apakah hanya, kalau misalnya supermarket berarti hanya pegawai toko, gitu ya. Atau memang kita bisa ketemu sama ya siapapun yang butuh ada di situ, siapapun yang menjual juga ada di situ. Karena masing-masing penjual menjual barangnya sendiri, sehingga kita tidak menemukan hanya penjual atau hanya satu penjual gitu ya. Saya kasih contoh misalnya minimarket. Kalau di minimarket itu kan kita diwakili ya, penjual itu kan diwakili sama sales promotion girl misalnya, atau penjual pelayan laki-laki atau pelayan perempuan misalnya seperti itu. Kita kan diwakili, si penjual diwakili oleh mereka. Sehingga kita nggak akan ketemu langsung sama si penjualnya. Atau bahkan ketika di supermarket, kita sudah menjual barang-barang yang kita beli dari si produsennya. Jadi kita nggak berurusan sama si penjual atau pemiliknya gitu. Nah, ini kan kemudian juga akan membedakan gitu ya. Karena kita nggak bisa, ya pertanyaan yang bisa kita berikan tuh terbatas, kan semua pertanyaan kita bisa berikan, dan lain-lain. Kemudian kita juga jadi tahu sama kebiasaan yang ada di pasar tradisional, misalnya ada siapa aja sih gitu ya, dan mereka tuh seperti apa. Ada misalnya di pasar tradisional bawa anak-anak gitu ya. Sering orang datang ke pasar tradisional bawa anak-anak. Berarti kan di situ ada potensi untuk menawarkan segala sesuatu ke anak-anak gitu ya.
Atau misalnya kita tahu bahwa di pasar itu kebiasaan yang ada adalah karena di situ ada pembeli, maka eh, penjual nawar langsung. Karena kita ketemu sama si penjual langsung, maka kita bisa menanyakan si penjualnya langsung dan kita bisa memberikan harganya langsung atau bisa menawarkan harganya langsung. Sementara ketika di supermarket, karena barangnya sudah dibeli, maka ya berarti si pembeli ini yang kemudian, si reseller ini yang kemudian perlu menempatkan harga, sehingga nggak ada lagi produsen ada di situ, sehingga nggak ada tuh namanya proses tawar-menawar gitu, karena memang sudah menggunakan kebiasaan atau mekanisme pasar yang berjalan. Nomor 4 adalah melakukan pemasaran yang mengkonversi ke penjualan. Nah, gimana tuh maksudnya? Pemasaran yang mengkonversi ke penjualan adalah pertama, jadi kita memilih untuk tidak melakukan semua marketing activity untuk mendorong penjualan. Karena kalau bicara slide sebelum ini, karakter dari pasarnya beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan gitu ya. Nah, salah satu hal di dalam branding yang saya belakangan ini terusan menjelaskan adalah unbranding branding. Unbranding branding artinya cara branding kita adalah tidak dengan branding gitu ya, kira-kira seperti itu. Ketika kita melakukan branding, saya percaya banyak peserta di sini yang sudah banyak menerima pelatihan-pelatihan, salah satunya branding. Tapi sayangnya di banyak pelatihan branding yang sering lupa disampaikan adalah mengenai menantangnya melakukan branding. Proses branding itu harus dilakukan konsisten dan terus-menerus. Untuk nama saya diingat, nggak cukup tadi di awal Vero sebagai MC menyebutkan nama saya. Kalau teman-teman di sini nggak lihat ada name tag-nya gitu ya, saya percaya pasti udah pada lupa juga sama nama saya gitu ya. Gimana saya supaya diingat namanya? Saya minimalnya saya perlu ngulang-ulang gitu ya. Mungkin sebagai kata pengganti saya gitu ya, tapi nanti jadi ini banget ya, jadi mesra banget jadinya. Atau ya di antara pergantian slide saya sebut nama saya gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi di situ sudah cukup jelas bahwa perlu perulangan. Nah, hal ini yang tidak tersampaikan ketika di kelas-kelas mengenai branding, bahwa proses mengulang itu tuh penting sekali gitu. Karena ini kaitannya sama menancapkan sesuatu. Sehingga memang perlu berulang-ulang. Sehingga yang namanya branding itu menantang. Apalagi ketika kita menjalankan semuanya sendiri. Untuk itu, saya memperkenalkan si konsep melakukan branding tanpa branding. Karena apa sih sebenarnya branding itu? Branding kan adalah identitas. Ya. Apa sih identitas minimal yang dibutuhkan? Nama. Hanya itu. Kalau sudah punya nama, kita bisa gunakan di berbagai kesempatan dan di berbagai tempat. Posting sosial media kita nggak
nggak perlu ada logonya bahkan, karena kita bisa menempatkan nama kita di situ, di apa namanya, akun. Kita bisa menempatkan nama kita di akunnya. Jadi di dalam postingnya nggak perlu lagi ada branding. Karena kalau misalnya nama kita ada di dalam posting, ya berarti effortnya adalah di setiap posting harus ada logo atau nama itu. Dan nggak bisa hari ini posting, besok enggak, atau hari ini posting, atau nanti 5 hari lagi baru posting, dan seterusnya gitu. Jadi karena keterbatasan yang dimiliki, maka salah satu opsi adalah memang melakukan dengan minimal unbranding branding. Proses branding tanpa melakukan branding. Karena brandingnya hanya membutuhkan nama, dan kemudian ya kenalkan aja dirinya gitu. Kalau misalnya sedang berupaya di lingkungan keluarga, ya berarti kenalkan dirinya di lingkungan keluarga. Kalau misalnya berjualan di lingkungan kantor atau tetangga rumah, ya berarti memang lakukan di situ gitu ya. Tapi ya nggak perlu mengenalkan nama aja cukup, nggak perlu terus menerus gitu, nggak perlu ya ada posting juga, ada ini juga, ada itu juga, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya adalah melakukan marketing dengan efektivitas marketing. Kalau tadi saya bicara unbranding branding berarti melakukan branding dengan yang sangat minimal. Kalau yang berikutnya adalah kita melakukan marketing dengan efektif. Salah satunya adalah dengan konsisten dan beriklan. Jadi karena social media itu bekerja berdasarkan algoritma, dan algoritma itu bekerja berdasarkan dari membaca kebiasaan, maka ada kebiasaan yang perlu kita jalankan sehingga si platform sosial media itu bisa mengenali kita dan kemudian memasukkan konten pesan utama kita itu ke dalam pikiran mereka gitu ya. Nah, itu kenapa ada soal konsisten. Dan yang kedua, yang masuk dalam efektivitas marketing adalah beriklan. Nah, saya sering nih menjumpai mengenai beriklan ini dan kemudian ragu-ragu dalam beriklan. Padahal ingat bahwa di dalam, ini saya spesifik di Instagram ya, di dalam Instagram kita, kalau kita punya 100 followers atau 1000 followers, kalau kita punya 1000 followers, belum tentu 1000-1000-nya itu melihat posting kita. Karena biasanya tuh mungkin kurang lebih hanya sekitar 100 yang melihat posting kita. Nah, gimana caranya supaya orang yang lihat posting kita lebih banyak dari jumlah followers kita? Adalah dengan beriklan. Beriklan artinya kita bisa menjangkau orang-orang yang bukan followers kita, dan bahkan kemudian kita bisa mengerucutkan lagi gitu. Kalau sebelumnya memang benar-benar umum gitu ya, tapi ketika beriklan kita memang benar-benar bisa khususkan gitu ya. Nah, yang kelima adalah lakukan pengaturan keuangan. Ini cukup sederhana, tapi banyak yang nggak menjalankan. Lakukan pengaturan keuangan berarti pertama, melakukan pencatatan. Ini paling dasar gitu ya. Dan seharusnya tidak hanya dilakukan oleh tim tertentu atau ketika sudah menjadi skala tertentu di skala tertentu, tapi memang dilakukan dari ya sekecil mungkin gitu ya, untuk
untuk melakukan pencatatan. Karena kebiasaannya akan kebangun. Ketika melakukan pencatatan, kita memisahkan dengan keuangan pribadi. Keuangan pribadi nggak mau dicatat terserah deh, tapi ketika keuangan bisnis harus dipisahkan dan kita punya pencatatannya. Karena ketika terjadi, ketika kita menjalankan bisnisnya, kita jadi bisa mengukur berhasil nggak sih, berapa banyak yang kita dapat. Nah kalau misalnya dicampur kan jadi campur aduk gitu, kayak kita nggak tahu udah untung berapa, kita nggak tahu berapa yang perlu disediakan untuk belanja, kita nggak tahu musim. Nah ini juga penting nih. Ketika kita melakukan pencatatan, kita punya pemasukan dari bulan ke bulan, kita jadi bisa melihat bisa melihat keuntungan kita berapa, kerugian yang kita berapa, musim yang kita dapat itu gimana. Misalnya penjualan banyak terjadi sepanjang bulan Ramadan gitu ya. Berarti kan kita tahu bahwa di luar bulan Ramadan berarti kita perlu kita manfaatkan dengan mempersiapkan. Sehingga kita bisa mengevaluasi ini sebenarnya untung atau enggak gitu produk kita, jualan kita. Evaluasi penting karena evaluasi akan menjadi bahan untuk balik lagi ke yang pertama, meningkatkan penjualan. Saya punya bonus, ada 2 bonus saya. Sebelum saya masuk ke Q&A, ada beberapa pertanyaan yang ada di Q&A. Tips dalam berbisnis adalah berpartner. Jadi partner ini boleh partner hidup gitu ya, atau pasangan hidup resmi, itu boleh suami atau istri. Buat suami ya dalam hal ini. Atau memang purely rekan bisnis. Teman gitu, teman dekat boleh juga, saudara boleh juga. Jadi berpartner bisa siapapun, tapi posisinya adalah memang partner. Kenapa partner jadi penting? Karena partner akan menjadi support kita ketika kita sedang punya keterbatasan. Contoh misalnya, sakit, sederhana sekali. Saya lagi sakit, saya nggak bisa melakukan penjualan. Ya berarti ada partner kita yang bisa mendukung hal ini gitu ya. Nah itu kenapa ada partner. Yang berikutnya adalah belajar terus. Ini bonus tips saya yang kedua, yaitu belajar terus. Ketika kita berada di dalam digital, semua perubahannya itu terjadi cepat sekali. Sehingga kita perlu untuk terus-menerus belajar. Terus-menerus menambah pengetahuan. Kalau di Yuan Women punya ruang belajar virtual namanya ruang belajar bisnis yang namanya WeLearn. Saya jadi kehilangan namanya. WeLearn.unwomen.org. Itu kalau saya nggak salah ingat ya. Saya nggak tahu itu jadi satu atau enggak, tapi yang saya ingat itu. Tapi di dalam WeLearn ada banyak modul-modul untuk belajar, untuk bisa memahami dari materi-materi yang diberikan. Nah, jadi belajar terus jadi penting, apalagi kalau kita tadi evaluasi, kemudian kita mempelajari lagi. Kalau misalnya kita sekarang baru belajar mengenai marketing, yang berikutnya adalah kita belajar mengenai finance misalnya, mengenai bagaimana menyusun rencana keuangan, bagaimana mengajukan pinjaman modal ke bank gitu ya, atau ke lembaga swasta atau yang lainnya. Gitu ya. Nah, itu kenapa belajar terus jadi penting. Oke, selesai materi saya akan stop share dan saya akan mulai
pertanyaan di Q&A. Pertama dari Rosita Damayanti. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa tulis di Q&A aja ya langsung. Dari Rosita Damayanti, saya Rosita Maksita Store dari Pasuruan, Jawa Timur. Yang pertama bertanya misalnya produknya itu banyak saingannya alias tidak inovatif. Cara bersaing diantaranya kira-kira sebaiknya gimana? Pembedanya apa? Oke. Bersaing caranya gimana? Ketika kita paham sama produk sama jasa kita, paham dengan produk kita, maka kita jadi tahu bahwa contoh deh, kayak saya ngambil yang saya pakai tadi ya contohnya. Saya berjualan barang yang banyak dicari sehingga produknya banyak pesaingnya gitu ya. Terus gimana caranya gitu kan? Ya pertama dengan kita melakukan pemetaan itu, dengan kita memahami produk, kita jadi tahu bahwa itu sebenarnya berapa banyak gitu. Atau jangan-jangan ya banyak hanya di sosial media, dibutuhin hanya di sosial media, tapi waktu benar-benar masuk ternyata ya susah sekali gitu ya. Nah, ketika kita ketika kita melakukan pemetaan, kita jadi tahu pesaingnya siapa aja. Kita jadi tahu bahwa apa yang membedakan kita sama mereka, kita dengan pesaing. Ada dua, kalau kita bicara bisnis atau sales gitu ya, ada dua metode yang disebut red ocean sama blue ocean. Red ocean adalah strategi berdarah-darah seperti ya red darah gitu ya, masuk ke sebuah pasar red ocean gitu ya, berarti kita tahu bahwa di pasar itu ramai sekali, banyak penjual dengan barang yang sama, sehingga membuat kita jenis-jenis barangnya tuh marginnya memang nggak bisa tinggi-tinggi, karena begitu tinggi itu akan ya orang akan pindah ke produk lain. Sehingga yang kita lakukan adalah berusaha untuk lebih murah. Padahal yang namanya lebih murah itu nggak ada ujungnya. Semua pihak pasti akan bisa membuat lebih murah dari kita. Walaupun nggak bisa terus-terusan ya. Kita juga kalau terus-terusan lebih murah ya bangkrut juga gitu. Jadi ketika kita memahami resikonya, kita jadi siap. Ada satu lagi blue ocean yang artinya kita memang berupaya untuk masuk ke pasar yang memang tidak ramai, tapi kita memang mendorong inovasi, mendorong hal baru. Inovasi itu nggak harus produk. Inovasi itu bisa cara, bisa experience, bisa packaging, bisa apapun. Jadi inovasi itu nggak harus si produknya inovatif gitu ya, tapi bisa bagaimana mengantarkannya dan lain-lain. Nah itu mengenai si produk dan saingannya gimana. Saya lanjut ya, yang berikutnya Detila Rostilawati dari Garut. La Detila Store. Apa yang harus dilakukan jika produk atau layanan yang ditawarkan tidak lagi diminati oleh pelanggan? Atau bagaimana cara menentukan harga yang tepat untuk produk atau layanan yang ditawarkan? Pertama, gimana cara menentukan, sebentar. Apa yang harus dilakukan kalau nggak diminati lagi? Ya inovasi. Ya kita bisa tetap meneruskan si produk kita, terus-terusan dijual karena kita lihat bahwa memang selalu ada tapi demand-nya turun, atau ya kita stop aja si varian produk ini, ya kita jualan ke yang lain kan.
target pasar itu kalau misalnya kita hanya membuat varian ya berarti target pasarnya sama. Tapi kalau kita benar-benar pivot, kita ganti barang jualannya ya si target pasar nggak bisa kita gunakan gitu ya. Gimana cara menentukan harga yang tepat? Ya ketika kita tahu harga produksinya berapa, COGS-nya berapa, cost of goods sold-nya berapa, sehingga kita bisa menentukan bahwa berapa nih margin yang kita inginkan atau berapa lebihan yang kita mau. Margin ini didapat dari keuntungan yang mau kita capai apa. Tapi kan kita perlu mendefinisikan bahwa keuntungan, kenapa kita mau untung. Nah, ini salah satu hal penting sebenarnya di dalam bisnis. Kita perlu mampu untuk mengidentifikasi bahwa kenapa kita mau untung. Jadi kita nggak bisa berhenti bahwa ya pokoknya saya mau untung. Nggak bisa. Karena kita jadi kehilangan drive gitu ya, bahwa kenapa sih kita perlu berhasil dalam bisnis kita perlu mengumpulkan sisa hasil usaha dan lain-lain gitu. Nah itu ketika kita tahu bahwa apa aja yang akan apa aja yang akan terjadi, saya kita tahu akan berapa banyak yang perlu kita tambahkan ke dalam harga si dasar yang kemudian kita jadikan acuan dalam menentukan harga. Bisa juga ya biasanya kan gitu ya bahwa ya menurut saya ini saya lebihin 30%, saya lebihin 40% misalnya kayak gitu. Tapi kemudian akan ada hal-hal yang berbeda misalnya ketika ada sesuatu yang terjadi gitu. Misalnya kita beli dengan harga murah, tapi terus ada sesuatu yang terjadi misalnya kita ya masker sebelumnya misalnya harganya murah gitu ya, tapi setelah pandemi harganya jadi mahal gitu. Nah itu kan bukan hanya soal bahan bakunya, karena bahan bakunya sama terus gitu ya, tapi ya soal demand yang ada. Karena demand yang ada di masa tertentu itu tinggi, maka itu membuat si bahan tersebut jadi mahal, sehingga si harga jualnya juga perlu kita naikkan. Jadi itu soal itu untuk Detila Rostilawati ya, mengenai hal tersebut. Yang berikutnya Uswatun. Hal-hal apa yang harus difokuskan untuk menarik pembeli supaya membeli produk kita? Apakah bagus jika kita produksi yang sedang viral laku saat ini atau ikut tren? Oke, ini sangat mendasar menurut saya, karena ini merupakan pertanyaan untuk yaitu tadi kenapa kita berjualan. Karena ini akan jadi keterangan bahwa kenapa kita bersusah payah gitu ya, misalnya kayak gitu. Tidak ada ketentuan bahwa kita berjualan barang yang kita produksi ataupun barang yang sedang diminta oleh pasar. Nggak ada ketentuan. Ya kita boleh aja melakukan dua-duanya, bahkan boleh gitu. Tapi hal yang perlu kita sadari adalah ketika kita berjualan sesuatu hanya berbasiskan tren, yang mungkin terjadi adalah orang hanya beli hanya di saat itu gitu. Orang tidak beli di saat yang lain ya gitu ya. Karena ya hanya di masa tren itu aja. Kemudian kita punya pilihan untuk apakah kita tetap menjual atau kita ganti ke trennya. Kalau misalnya kita memang tipe bisnisnya adalah memang menyediakan tren ya, maka kita ya ganti aja produknya gitu. Jadi nggak ada soal harus ikutan tren atau enggak gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi masing-masing beda dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang salah adalah kalau misalnya produknya nggak laku, bisnisnya nggak berjalan. Nah itu salah berarti. Tapi selama bukan itu gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke, lanjut ya. Ada tips nggak untuk pelaku UMKM yang masih single fighter aka CEO?
Chief Operating Officer di tengah gempuran produk dari Cina. Apa yang harus diprioritaskan dalam menjalankan usaha? Karena rasanya jadi terlalu banyak yang mesti dikerjakan, sementara kompetitor dari Cina itu juara dalam harga yang murah dan biaya pengiriman yang juga bisa murah dari Cina. CEO sebagai Chief Operating Officer itu sampai kapanpun, saya seorang CEO, ya bisa dibilang walaupun ada tim yang membantu, dan tentu saja itu saya membutuhkan bantuan dari tim, tapi ya namanya mengerjakan semua, pasti akan mengerjakan semua. Namanya juga, apalagi pemilik gitu ya, pasti mengerjakan semua. Sehingga menyadari kapasitas diri itu penting, tahu bahwa apakah emang benar nih saya bisa benar-benar semua-muanya saya kerjain sendiri, atau memang sudah menyadari bahwa memang nggak bisa. Kalau sudah menyadari nggak bisa, saran saya adalah memang bekerja sama dengan pihak tertentu, atau memang punya supplier yang memproduksi, atau bekerja sama berarti berpartner, atau hire, atau punya anak buah. Nah ini nanti kayaknya ada kaitannya sama pertanyaan yang lain nih. Cuman saya sebut sedikit di sini ya. Punya anak buah berarti kan ada biaya yang muncul. Nah kita tuh sering khawatir bahwa kita nggak bisa bayar gitu. Kalau misalnya kita nggak merencanakan, artinya kita nggak bisa bayar. Tapi kalau kita sudah merencanakan itu, ya harusnya kita memang bisa membayarnya gitu ya. Jadi ketika kita sudah menyusun rencana keuangan, kita jadi punya kebutuhan operasional, sehingga kita tahu bahwa berapa penjualan yang ingin kita capai, karena itu kaitannya sama pemenuhan biaya operasional, gitu ya. Nah, sehingga apa yang perlu diprioritaskan adalah, jadi ini kan pertanyaannya spesifik banget nih, apa yang perlu diprioritaskan dalam menjalankan usaha? Yang perlu diprioritaskan dalam menjalankan usaha adalah jualan. Kalau nggak ada sales, nggak ada bisnis, katanya gitu. Bahkan saya sebagai orang marketing, saya menempatkan marketing di posisi nomor 2 setelah jualan. Karena nggak ada gunanya kalau misalnya saya marketing, saya posting-posting di IG dan segala macam gitu, tapi nggak ada yang beli, buat apa? Dan ketika saya bilang pembeli, itu tuh maksudnya adalah, ini yang sering menjebak ya, bahwa kita terjebak sama pembeli semu kalau saya sebutnya, yaitu teman dan keluarga, teman dan kerabat atau keluarga. Mereka adalah pihak-pihak pendukung utama kita, tentu kita sangat membutuhkan mereka, tapi sayangnya mereka sebagai orang Indonesia, mereka tuh sulit sekali untuk bicara jujur gitu ya terhadap si produk kita. Bilang enggak gitu, bilang kurang enak, bilang ininya nggak cocok apa segala macam tuh mereka sungkan gitu. Terus jadi pasti aja dibungkus dan kemudian kita salah sangka. Nah, saya bilang bahwa bisnis belum terjadi kalau pembelinya masih mereka, masih si teman dan keluarga. Kalau pembelinya udah orang lain, yang ya bisa jadi mereka memang dengar dari teman dan keluarga kita, tapi mereka adalah orang lain yang bahkan kita nggak kenal sebelumnya. Itu baru sebuah bisnis dimulai gitu ya. Karena yang pembelinya udah bukan dari friends and family. Objektifnya adalah bukan hanya sekedar membantu, tapi memang membeli untuk kebutuhan. Nah, di situasi tersebut, sehingga kita jadi paham mengenai prioritas, karena prioritasnya adalah memang jualan. Berjualan tuh berarti marketing effortnya bisa dikhususin aja dulu. Kalau misalnya marketing effortnya atau pembeli kita memang harus pegang, harus raba, harus
diyakinkan dengan bicara, ya berarti social media bukan tempat yang tepat. Saya juga ini seringkali salah kaprah gitu ya ketika di digital, terus kayak semuanya tuh harus di digital dan hanya digital itu solusinya. Padahal enggak. Digital adalah opsi, belum tentu semuanya dilakukan dengan uh, digital gitu ya. Mungkin ada hal lain yang lebih tepat. Karena terlalu banyak kompetitor, mereka juara dalam hal harga yang murah dan biaya kirim yang juga bisa murah dari Cina. Nah, ini jadi lucu sebenarnya menurut saya ya. Karena mereka biaya kirimnya bisa murah padahal dari internasional dibanding sama kita yang ada di nasional. Jangan-jangan kita berupaya untuk mengirimkan barang yang daya jangkaunya eh, belum segitunya, belum sejauh itu. Artinya, produk kita adalah memang, ya kita memang perlu membatasi produknya. Karena kita perlu ingat bahwa biaya kirim itu jadi ongkosnya pembeli loh. Walaupun kita jual dengan harga X gitu ya, tapi biaya kirimnya Y. X plus Y itu dianggap sebagai harganya si barang. Dia bukan hanya lihat harganya berapa. Di kebanyakan market kan melihat bahwa ya udah, ini kelihatan kok harga barang sama harga kirimnya gitu. Ya udah gitu, nggak bisa seperti itu. Oke, jadi itu soal biaya kirim. Harga nggak ada batasannya. Harga minus saja ada kan. Harga minus tuh maksudnya udah gratis, dikasih bonus gitu ya. Barang kita ini karena lagi promo gitu misalnya, jadi orang bisa ngambil karena lagi sampling gitu atau trial, orang bisa ngambil aja produk kita gitu. Itu kan berarti kan nol tuh harganya. Terus dikasih bonus lagi, itu kan berarti jadi minus tuh. Jadi kalau harga tuh nggak ada batas bawahnya. Nah, gimana kita bisa bersaing dengan mereka? Munculkan nilai-nilai yang memang nggak bisa dipenuhi sama si produsen tersebut, nilai atau value ya. Nah, ini akan ada pembahasan panjang lagi mengenai hal ini. Bisa lihat di materi kami yang nanti akan kami naikkan di WeLearn gitu ya, mengenai bagaimana menambahkan nilai-nilai dari sebuah produk sehingga si produk kita jadi unik. Misalnya seperti itu nanti bisa disimak di sana. Yang berikutnya, wah makin lama makin banyak. Yang berikutnya adalah, nggak apa-apa, sambil ngabuburit. Dari Intan Rahmaningtyas. Apa kesalahan paling banyak dilakukan usaha saat proses branding? Itu tadi yang saya bilang, sibuk branding gitu. Sibuk mikirin. Orang salah kaprah bahwa branding adalah logo. Enggak. Branding, nama adalah salah satu elemen dari branding. Logo adalah salah satu elemen dari branding. Apalagi warna adalah salah satu elemen dari branding. Gaya bicara, gaya mengantarkan, dan lain-lain itu adalah salah satu bagian dari branding. Jadi branding itu segala sesuatu yang membuat kita dikenal sama orang. Identitas. Perwakilannya adalah caranya orang atau medium bagaimana orang bisa mengenal kita. Nama, logo, dan segala macam itu kan bagaimana supaya kita dikenal. Tapi nggak harus, makanya tadi saya bilang yang penting nama. Udah punya nama itu udah punya nama, udah jualan aja dulu. Mau bikin akun ya kan pasti pakai nama tadi ya gitu ya. Jualan aja dulu. Ketika udah jualannya udah jalan. Nah, karena kita udah punya pengalaman, kita udah punya pengetahuan mengenai branding, maka ketika kita sudah punya ruang dan uang gitu ya, ya udah baru kita mulai branding. Karena bisa jadi untuk melakukan marketing dan branding kita perlu tenaga tambahan. Kita tetap fokus di dalam produksi dan penjualan,
fungsi pemasarannya dilakukan oleh orang lain yang kita hire. Misalnya kalau UMKM ya berarti kita mungkin yang kita hire adalah anak-anak SMK misalnya gitu ya, lulusan SMK untuk bekerja membantu kita. Itu juga banyak yang dilakukan. Kami berulang kali menerima magang dari teman-teman SMK untuk di bidang digital marketing gitu. Itu kan artinya mereka sudah punya skillnya untuk melakukan digital marketing, bisa membantu kita dalam berbisnis. Selain inkonsistensi, ya tenaga yang terbatas. Tapi kalau bicara kesalahan ya tadi sibuk. Ya sibuknya kan dengan ya karena kesibukan bisnis gitu. Tapi kadang-kadang soalnya sibuknya juga nggak ada kaitan bisnis, sibuknya yang namanya apa ya gitu, atau nama brandingnya apa, warnanya apa ya gitu. Ya mikirin ini itu dan segala macam, terus jadinya malah nggak jualan-jualan. Jadi semoga menjawab ya. Berikutnya Susilawati. Apa perlu kita bikin buat logo dan nama seunik mungkin biar dapat diingat oleh pelanggan? Iya, tapi kalau logo tadi saya bilang ya, logo tuh enggak, kalau buat saya, walaupun saya dari latar belakang desain, tapi buat saya logo itu bisa second priority, bisa menyusul. Yang paling pertama nama. Kita kalau kenalan sama orang kan juga nyebut nama kan. Jadi yang minimal nama lah. Nama aja bisa diganti. Sebuah perusahaan besar dengan ratusan ribu pegawai kayak Facebook, dia bisa ganti nama jadi Meta. Jadi nama juga bisa diganti. Jadi jangan terlalu sibuk sama hal-hal di luar dari jualan, karena nggak ada usaha kalau bukan, nggak ada bisnis kalau nggak ada penjualan. Jadi jualan aja dulu. Tapi kalau misalnya mau mencari seunik mungkin, iya. Tapi kalau misalnya berusaha unik tapi kemudian ngabisin waktu dan nggak mulai-mulai jualan, nah itu yang salah. Gitu. Lanjut, Uswatun. Berapa persen upah atau gaji yang bisa kita ambil untuk diri sendiri dari keuntungan penjualan produk? Bagus pertanyaannya. Pertama, tentu bukan per satu produk ya. Kan kita kan jual sejumlah produk dalam satu bulan. Ini saya pakai hitungannya bulan aja ya, karena kan bicaranya upah atau gaji gitu. Jadi acuannya kan satu bulan. Yang pertama adalah berapa banyak yang kita butuhkan untuk bisnis kita. Itu dulu deh. Jadi yang dibutuhkan tuh kan berarti modal kerja buat bulan depan itu berapa. Sehingga kita terjadi penjualan, itu kita dapat balikan, terus kita dapat keuntungan. Tapi apakah keuntungan ini cukup untuk ketika kita mau mengembangkan usaha atau enggak? Kalau misalnya hanya ya udah di skala yang sama, ya berarti pengembangan bisnisnya bisa untuk yang lain ya, untuk bukan hanya modal usaha. Misalnya memunculkan produk varian baru, misalnya kayak gitu. Itu kan bisa dilakukan juga. Atau bersiap, kita tahu bahwa kita tuh biasanya penjualannya banyak tuh di bulan Ramadan dan 2 minggu setelah Lebaran. Habis itu turun gitu ya, misalnya kayak gitu. Terus nanti akan naik lagi menjelang Lebaran, terus nanti turun lagi gitu. Nah, artinya kan kita udah tahu siklusnya. Artinya kita bisa tahu bahwa kita akan punya musim-musim, kalau istilah bisnis musim dingin gitu, musim-musim yang dimana memang nggak terjadi penjualan. Ya udah, kita memang kita bersiap aja gitu. Kita tahu bahwa di masa-masa itu penjualan memang menurun. Kita gunakan masa-masa itu untuk bereksplorasi, mengenal paham produk atau jasa, paham sama proses pembuatannya. Kita belajar, kita kursus, kita ambil kursus baru, kita belajar materi-materi baru dan lain-lain gitu. Sementara si produksinya atau operasional kita kan tetap berjalan. Misalnya kita punya pegawai, tetap ada yang digaji. Nah, itu kan berarti jadi kebutuhan tuh. Nah, itu yang kemudian bagaimana kita mengambil di situ. Salah satu di materi yang akan kita tempatkan di WeLearn itu adalah mengenai menyusun
rencana keuangan, jadi nanti akan lebih detail nih mengenai hal ini. Bagaimana kita menentukan tujuan keuntungan dan bagaimana manfaat dari tujuan keuntungan itu. Bukan manfaat dari keuntungan, kalau manfaat keuntungan kan kita udah tahu ya, tapi manfaat dari tujuan keuntungan. Jadi kenapa kita perlu untuk menentukan tujuan keuntungan kita tuh apa? Karena dari situ kita akan tahu misalnya ini berapa persen. Jadi nggak ada baku berapa persen. Tapi kalau saya sih sederhananya gini, kita sebagai si chief of everything tadi ya, CEO, kita juga adalah pegawai. Kita bosnya, kita pegawai juga. Sebagai bos dan pegawai, kita tetap manusia yang kita juga punya kehidupan pribadi, yang punya kebutuhan pribadi. Yang artinya itu kan perlu dipenuhi. Artinya itu adalah minimal gaji yang kita butuhkan dari bisnis yang kita jalanin. Jadi saya selalu mendorong untuk memperhitungkan, jadi kita walaupun pemilik yang bekerja, kita tetap perlu masukin gaji kita di situ. Karena itu akan jadi dasar bahwa berapa besar keuntungan yang kita tuju. Jadi minimalnya kan seperti itu. Mau pakai UMP juga boleh. Misalnya kalau di DKI Jakarta 4,9 kalau nggak salah ya. Itu bisa juga pakai angka itu. Terus nanti kan dari hasil penjualan selama 1 bulan itu berarti kan harus 4,9 plus karena kan bukan hanya gaji ya, tapi kan ada ya biaya kantor, biaya listrik, biaya telepon, apalah segala macam di situ. Nah itu mungkin saja itu kemudian jadi pengeluaran operasional kita atau OPEX atau operational expenditure. Lanjut. Bio Martinda, bagaimana cara melakukan penjualan di Instagram biar optimal? Adalah kiat-kiat khusus. Mau di Instagram, mau di sosial media apapun, yang penting adalah konsisten. Kalau kita hanya mampu, nah saya bisa kasih tips dalam hal ini. Kalau kita hanya mampu untuk menjaga konsistensi, tipsnya adalah jangan membuat posting di saat kita mau posting. Jangan membuat posting di saat kita mau posting. Kalau misalnya kita mau postingnya hari ini, hari Kamis, berarti kita mesti bikinnya ya sebelum-sebelumnya, jangan di saat ini juga. Salah satu tipsnya gini, kita perlu ngukur bahwa, karena produksinya masih di kita ya, saya anggap produksinya masih di diri sendiri. Kita ada banyak kegiatan, kita ada belanja bahan, kita ada produksi, kita ada marketing. Minimal kan itu ya, yang dilakukan dalam bisnis. Belanja bahan sama produksi, ini anggaplah tiga-tiganya dikerjain sendiri. Dalam sebulan, misalnya siklus produksi kita itu adalah sebulan sekali. Ini saya lagi-lagi saya biar mudah aja ya, tapi karena kan masing-masing beda. Misalnya gini, setiap bulan saya butuh waktu sekitar 3 hari untuk belanja bahan. Saya butuh waktu sekitar 4 hari untuk melakukan produksi. 3 tambah 4 udah 7 hari. Berarti dalam sebulan udah ada 7 hari atau 1 minggu yang akan digunakan untuk belanja bahan dan melakukan produksi. Berarti saya punya waktu 3 minggu lagi. Masih ada masalah pemasaran yang perlu saya lakukan. Pemasaran ada soal membuat materi dan ada soal ya melakukan engagement gitu ya, meyakinkan customer dengan kalau ada yang tanya di komen kita jawab, kalau ada yang tanya DM kita jawab dan lain-lain. Nah itu kan ada waktunya juga. Tapi kita bicara mengenai produksi dulu nih gitu ya. Misalnya gini,
saya untuk mengerjakan desain, karena saya desain sendiri juga dan caption saya yang bikin juga, saya itu butuh waktu misalnya untuk bikin satu materi itu kira-kira setengah hari lah gitu ya. Atau gini, saya balik deh. Saya berangkat dari kepinginnya, saya kepinginnya posting itu seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali, kan kita berusaha menciptakan konsisten ya. Konsisten artinya di hari yang sama, di waktu yang sama. Saya akan posting produk saya di hari Rabu sama Sabtu, misalnya gitu. Karena hari Sabtu tuh biasanya banyak yang nyari, mereka makan di rumah banyak yang nyari gitu. Rabu sebagai tengah minggu aja supaya nggak ngumpul semuanya di Sabtu Minggu misalnya gitu. Saya kepingin posting di setiap hari Rabu siang jam 11 sama hari Minggu, hari Sabtu jam 11 misalnya, Rabu sama Sabtu. Dalam sebulan, saya butuh 8 konten. Karena sebulan adalah 4 minggu, dalam seminggu saya mau posting 2 konten. Berarti saya butuh 8. Kemudian saya perlu mengira-ngira bahwa berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk saya memproduksi 8 konten itu. Dengan saya desain sendiri dan saya membuat captionnya sendiri. Kalau dihitung-hitung, kira-kira saya butuh waktu 4 hari lah, karena saya bisa bikin satu konten itu setengah hari. Jadi kalau 2 konten berarti saya butuh 1 hari. Kalau 8 konten berarti saya butuh waktu 4 hari. Gitu ya. Sediakan waktu, sama halnya ketika tadi menyediakan waktu untuk belanja bahan, sediakan waktu khusus hanya untuk produksi. Jadi misalnya saya mau produksi untuk bulan April, saya produksi setiap minggu ketiga, misalnya saya udah tahu bahwa penjualan saya tuh menurun setiap atau nggak terlalu banyak yang pesan di minggu ketiga. Ya udah, saya akan minggu ketiga akan saya gunakan sebagai minggu produksi. Setiap di minggu ketiga, hari Senin sampai hari Kamis kan 4 hari ya. Hari Senin sampai hari Kamis saya akan melakukan produksi konten sebanyak 8 kali. Supaya nggak bingung di konten apa yang dibuat, saya bikin penjadwalan. Biasanya disebut editorial plan. Saya bikin aja minggu pertama Rabu, Sabtu, minggu kedua Rabu, Sabtu, minggu tiga Rabu, Sabtu, minggu keempat Rabu, Sabtu. Anggaplah setiap Rabu saya mau posting mengenai hard sales atau promotion gitu. Jadi benar-benar mengenai produknya. Setiap hari Sabtu saya mau posting yang berkaitan sama lifestyle gitu ya misalnya ya. Captionnya penjualannya untuk pemesanan ada di caption misalnya kayak gitu. Ya berarti kan kita udah punya 2 kategori. Berarti setiap Rabu adalah selalu hard sale, setiap Sabtu adalah berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan interest, dengan lifestyle dan lain-lain gitu ya. Ketika kita udah punya plan-nya, waktu produksi kita udah kebayang, waktu bikin plan juga udah langsung detail aja gitu ya, bahwa ini diambilnya indoor gitu, terus termasuk bikin stok foto gitu. Jadi juga jangan hanya produksi tuh ketika mau di jadwal produksi, kalau kita udah bisa nabung-nabung gitu ya, foto-foto di lagi kosong atau kita ngumpulin gambar dan segala macam, ya itu kita bisa lakukan. Tapi waktu produksi hanya yang tadi tuh misalnya minggu ketiga hari Senin sampai Kamis kita produksi si konten sebanyak 8 sehingga kita bisa posting melakukan schedule, menggunakan schedule sehingga kita udah bisa langsung di bulan April. April tuh hari Rabunya kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal 5, langsung di set kan, tanggal 5 posting yang ini gitu ya, posting untuk Rabu, di schedulein di tanggal 5 di jam berapa tadi, 11 gitu. Sehingga ketika di jadwal posting, kita udah nggak lagi sibuk untuk posting-posting dan lain-lain. Nah itu strategi dalam mengoptimalkan social media, karena itu akan menjaga konsistensi.
Karena yang penting dari social media adalah konsistensi. Algoritma di social media adalah mempelajari mengenai pola, dan pelajaran mengenai pola itu bisa didapat, bagaimana kita bisa membuat pola adalah ketika kita menjalankan sesuatu dengan rutin. Yang lainnya adalah mungkin kalau saya mau kasih tips, ini yang umum aja ya, nggak perlu menempatkan semua teks di dalam gambar. Semakin banyak teks, orang tidak melihat teks sebagai sesuatu untuk dibaca, tapi orang akan melihat itu sebagai sesuatu untuk dilihat. Sama dengan gambar, jadinya bukan untuk dibaca. Jadi untuk membuat gambar hanya perlu satu kalimat, nggak lebih dari 7 kata, hanya segitu aja. Sehingga yang lainnya bisa ditempatkan di caption. Jadi karena kan orang kalau lihat gambar kan dia scrolling gitu, jadi yang penting gambar dulu. Terus kalau misalnya ada foto, dia akan kalau ada teks dia akan baca si teksnya, terus akan dia pindah ke kalau itu menarik gitu, dia akan pindah ke 2 kalimat pertama. Nah ini juga nih, 2 kalimat pertama jadi penting karena kalau misalnya lebih dari itu akan kepotong sama more. Ketika orang udah klik more, sudah terjadi engagement yang sudah diperhitungkan. Sehingga nanti kemungkinan untuk muncul posting kita itu jadi lebih besar. Karena platform atau Instagram menganggap bahwa kita menyenangi si posting tersebut. Setelah klik more, setelah 2 kalimat pertama, baru penjelasan lainnya yang lebih banyak. Perlu ada ajakan di kalimat akhir, call to action, mau apa gitu, kalau pesan lihat di bio, atau lihat linknya di profil, atau telepon, atau order di link ini gitu ya, misalnya apapun itu. Dan yang terakhir adalah hashtag. Hashtag jadi penting karena hashtag cara mesin atau cara platform bisa mengenali posting kita. Semakin hashtagnya relevan dengan posting kita akan semakin optimal. Tapi hashtag juga nggak perlu sedikit, jadi hashtag bisa gunakan sebanyak-banyaknya. Hashtag adalah bahasanya mesin, jadi hashtag perlu digunakan. Kemudian saya dapat info waktunya 10 menit lagi, saya coba jawab cepat aja ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak yang terjawab. Siti Asroah, cara agar tetap semangat dan optimis dalam berwirausaha. Kadang-kadang suka insecure kalau lihat usaha orang lain yang baru 1-2 tahun tapi udah kelihatan sukses duluan. 1-2 tahun sih udah lama. Yang suka sebel kan kalau 1-2 bulan. 1-2 bulan terus udah rame gitu ya misalnya. Gimana cara tetap semangat? Tetap jadi manusia sih menurut saya. Bisnis ya, waktu diri kita kan kebagi 3 ya menurut saya sih. Waktu kita pribadi untuk melakukan hal-hal yang kita memang senangi, termasuk yaitu udah termasuk makan, minum, dan lain-lain. Istirahat, termasuk tidur di dalamnya. Dan sepertiga yang lain adalah berkegiatan. Kalau kegiatan utama kita adalah berbisnis, berarti ya memang itu, pastikan itu memang hanya sepertiga gitu, nggak lebih dari itu totalnya ya. Bisa aja kita tokonya terus-terusan kan, kalau di social media, kalau di marketplace kan tokonya terus-terusan kebuka ya. Tapi kan bukan berarti kita terus-terusan ngelayanin gitu kan, enggak. Jadi totalnya tuh adalah sepertiganya. Jadi kalau 24 jam ya berarti totalnya adalah 8 jam gitu ya. Tapi kita tetap punya 8 jam waktu buat istirahat, dan ini nggak boleh dihilangkan. Istirahat sebentar dan istirahat tidur itu tetap jadi bagian penting. Dan 8 jam lainnya adalah apa yang dilakukan untuk diri kita gitu sebagai manusia. Mau browsing atau mau lihat TikTok gitu ya, untuk kesenangan aja gitu, untuk menghibur diri, mau nonton YouTube, mau nonton Netflix,
nonton bioskop, pergi sama temen, termasuk bercerita dan lain-lain, itu tuh bagian dari yang sifatnya adalah recharge untuk diri sendiri itu, bukan recharge. Kalau recharge yang tadi 8 jam untuk tidur, kalau yang untuk diri sendiri tuh ya yang tadi itu salah satunya. Ketika ada masa down, diterima aja karena itu sangat manusiawi. Tapi juga ingat jangan berlarut-larut, karena kan kita punya tanggung jawab ketika kita membangun bisnis, berarti kita punya tanggung jawab yang memang kita miliki juga, jadi jangan berlarut-larut. Balik lagi dan ingat-ingat aja kenapa kita mau menjalankan si bisnis. Itu salah satunya. Jadi ya ketika kita lagi capek dan lain-lain, ya diterima aja bahwa memang itu manusiawi capek gitu. Kalau kalau capeknya gara-gara insecure, jadikan itu sebagai bahan berkompetisi. Lagi-lagi ya boleh insecure, wajar gitu, karena itu membawa kita untuk tetap berada memijak bumi gitu ya, sadar akan apa yang kita lakukan. Tapi kemudian kita perlu lihat bahwa analisa aja gitu, belajar dari si usaha tersebut, pelajari kenapa dia laku, kenapa dia bisa cepat, apa yang membedakan dia sama kita. Ada nggak sih yang bisa kita ambil dari mereka gitu, inspirasi, amati dan tiru dan modifikasi gitu ya. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Ini terakhir kayaknya ya. Dengan Rahmasari Wicaksaning Tias. Bagaimana produsen kecil bersaing dengan produsen skala besar? Memang nggak bisa. Memang secara harga ya, memang bukan itu. Kenapa mereka bisa menjual dengan harga murah? Karena mereka memang memproduksi dengan besar. Jadi di sisi itunya aja udah nggak ketemu tuh mengenai berjualan dengan sisi harganya. Mereka bisa menekan harga, bisa mengurangi harga produksi justru karena mereka memproduksi dengan jumlah banyak. Ada banyak penghematan yang bisa mereka lakukan sehingga biaya produksinya makin kecil. Kita pun juga perlu seperti itu. Dalam berbisnis, kalau kita sudah bisa punya kemampuan untuk meningkatkan produksi yang mengurangi harga produksi, itu perlu kita lakukan. Sehingga kita memang bisa mengecilkan harga produksi kita supaya profit kita bertambah. Kan siklusnya atau susunannya kan seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kita memang produsen kecil, yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan nilai lain gitu. Contoh, hubungan dengan customer, konsultasi, hal yang nggak mungkin dilakukan sama produsen besar. Nggak mungkin mereka melayani pembelinya satu persatu. Kita justru karena pembeli kita sedikit, kita jadi bisa melayani satu persatu. Kita bisa jadi konsultan, kita bisa jadi teman ngobrol. Misalnya seperti itu. Produsen besar tentu resiko mereka besar, resiko kita lebih kecil. Kita lebih mudah, kita bisa lebih lincah gitu ya dalam mengubah strategi, mengubah packaging misalnya gitu, membuat varian baru dan lain-lain. Nah, itu yang berbeda, termasuk kayak after sale service misalnya gitu. Itu kan contoh-contoh value yang kita tambahkan di dalam si barang-barang yang kita jual. Oke. Habis sepertinya waktunya. Jadi terima kasih banyak buat di webinar yang pertama ini. Kita akan masih ada webinar kedua, ketiga, dan keempat yang
Rencananya memang akan dilakukan di beberapa waktu ke depan, tapi ada perubahan yang terjadi yang akan diinformasikan kemudian nanti sehingga tanggalnya akan berubah. Tapi untuk sesi ini saya kembalikan ke Vero. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Vero. Oke, terima kasih banyak Mas Rama untuk pemaparan materinya dan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, teman-teman, sayang sekali waktu kita sudah habis. Yang belum terjawab jangan khawatir, bisa ditanyakan di sosial media kami di @nin.women. Dan bagi teman-teman yang sudah bertanya, saya ucapkan terima kasih banget nih, teman-teman, antusiasnya luar biasa banget. Oke, selanjutnya saya minta bantuan untuk teman-teman sekali lagi untuk mengisi post survei. Linknya akan kami share di kolom chat ya. Mohon bantuannya dari tim Setara Berdaya untuk di-share linknya. Saya minta waktunya 5 menit aja untuk teman-teman mengisi surveinya. Oke, silakan untuk diisi surveinya dimulai dari sekarang. Sudah kami share ya di kolom chat, teman-teman bisa lihat. Jangan lupa setelah diisi untuk di-submit ya teman-teman. Jangan sampai terlewat. Oke. Sambil mengisi, mungkin saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman kalau kita masih akan ada 3 webinar lagi ke depannya. Silahkan nanti teman-teman bisa kunjungi media sosial kami di Instagram @team.women dan @unwomenid. Karena di sana nanti kami akan mengupdate kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Oke. Yang belum mengisi survei, masih ditunggu ya. Oke, ternyata ada yang baru bergabung, nggak apa-apa Kak, mungkin next-nya Kakak bisa tetap ikut di webinar selanjutnya. Seperti yang saya sudah infokan, nanti bisa cek di Instagram kami di @team.women dan Instagram @unwomenid, karena nanti kami akan mengupdate ini ya, apa namanya, untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, untuk webinar online dan juga workshop offline-nya. Gitu. Oke, mungkin sudah cukup waktu untuk mengisi survei ya. Seperti yang disampaikan juga di awal, bahwa kami akan ada kegiatan offline di 2 kota, yaitu di Jakarta dan Lombok. Nah, buat teman-teman yang ikutan tertarik di kedua kota, mungkin salah satu kota tersebut ya, yang tinggal di Jakarta atau Lombok, silahkan dikunjungi terus media sosial kami, di Instagram kami, karena nanti akan kami update di sana. Oke.
Baik, mengakhiri webinar hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tiwi, Mbak Anan, Mas Rama, dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Dadah, selamat sore.